Salam sejahtera, kawan-kawan. Belajar adalah jalan yang harus kita tempuh untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan beberapa cara belajar yang mudah dan bermanfaat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saksikanlah bersama-sama. Berikut adalah tips belajar yang wajib kamu coba. Yang pertama, jangan belajar di kasur. Belajar di kasur adalah jebakan terbesar. Kenapa? Karena kasur identik dengan tempat istirahat. Otak kita otomatis merasa ini waktu santai. Jadi, rasa kantuk akan cepat menyerang. Kalau mau belajar efektif, pilih meja belajar atau tempat yang nyaman. Tapi, harus mendukung postur tubuh yang baik ya. Duduk tegak, siapkan perlengkapan belajar, dan buat suasana yang tenang saat di ruang belajar. Yang kedua, belajar dengan merendam kaki. Merendam kaki di air dingin bisa jadi trik ampuh untuk mengusir rasa kantuk. Sensasi dinginnya membantu tubuh tetap terjaga dan meningkatkan fokus. Caranya mudah. Siapkan ember kecil, isi dengan air, lalu masukkan kaki ke dalam ember. Selain mengurangi kantuk, trik ini juga bisa meningkatkan aliran darah ke otak loh. Tapi ingat, jangan terlalu lama ya, nanti masuk angin. Tips yang ketiga, menentukan mau belajar apa hari ini. Belajar efektif itu soal kualitas, bukan kuantitas. Jangan coba-coba menguasai semua mata pelajaran sekaligus dalam satu waktu. Fokus pada satu materi dulu. Pelajari dengan mendalam, baru lanjut ke yang lain. Ini akan membantu otak menyerap informasi lebih baik tanpa merasa kewalahan. Sebelum mulai belajar, buat daftar prioritas atau jadwal belajar. Jadi, waktu kamu lebih terorganisir. Untuk tips selanjutnya akan disampaikan oleh Rika. Baik, terima kasih kepada Tania. Tips yang selanjutnya akan saya sampaikan. Yang keempat, buat jadwal belajar. Membuat jadwal belajar yang teratur adalah langkah awal yang penting untuk mencapai tujuan akademis. Tentukan waktu belajar, pilih waktu di mana kalian merasa paling produktif, baik pagi, siang, ataupun malam. Dan juga gunakan teknik Pomodoro. Teknik ini bagi waktu belajar menjadi sesi 25 menit dengan istirahat 5 menit di antara sesinya. Ini membantu menjaga fokus dan mengurangi kelelahan. Yang kelima, pahami terlebih dahulu, jangan hanya menghafal. Memahami konsep membuat materi lebih mudah diingat dan diterapkan. Hindari sekedar menghafal. Gunakan teknik belajar yang aktif seperti menjelaskan ulang mengenai materi yang sudah disampaikan dan mengerjakan latihan soal juga membantu pemahaman. Yang keenam, bebas dari gangguan dan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan fokus, pilih tempat yang tenang, hindari gangguan seperti memainkan handphone, pastikan pencahayaan yang cukup, dan gunakan kursi yang nyaman. Dan yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Najwa. Baik, terima kasih kepada Rika. Untuk tips selanjutnya pada poin ke-7, yaitu jangan ragu untuk bertanya. Nah, jika kamu tidak memahami suatu materi atau soal, jangan takut untuk bertanya kepada guru atau teman. Karena bertanya adalah cara yang baik untuk memperjelas hal-hal yang belum kamu pahami. Dan itu bisa membantumu belajar dengan lebih efektif. Ingat, tidak ada salahnya dengan bertanya. Justru itu menunjukkan bahwa kamu ingin belajar dan memahami lebih baik. Selanjutnya, poin ke-8, yaitu mengatur waktu istirahat yang efektif. Tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup untuk tetap berenergi dan berkonsentrasi. Untuk itu, kita harus mengatur pola tidur kita dengan baik. Selain itu, gunakan waktu istirahat untuk melepas stres, untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik, berjalan-jalan sebentar, atau berbicara dengan teman untuk menyegarkan pikiran. Selanjutnya pada poin ke-9,
yaitu belajar dalam kelompok atau diskusi bersama teman. Dengan cara ini, kamu akan saling berbagi pengetahuan dan menyelesaikan masalah bersama. Setiap anggota kelompok memiliki cara pandang yang berbeda, jadi bisa membantu memperjelas materi yang sulit atau materi yang belum kamu pahami. Selanjutnya, tips yang akan disampaikan oleh Eva. Baik, terima kasih kepada Najwa. Untuk selanjutnya, tips yang ke-10, belajar dari banyak sumber agar pemahaman kita lebih luas dan mendalam. Sangat penting untuk belajar dari berbagai sumber, misalnya mencari informasi dari artikel, jurnal, video, atau bahkan diskusi dengan teman. Setiap sumber memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan suatu materi, sehingga dengan melihat berbagai sudut pandang, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, sumber yang berbeda bisa memberikan contoh atau penjelasan yang lebih mudah dipahami. Tips yang ke-11, catat hal-hal penting. Saat belajar, catatlah hal-hal yang menurut kamu penting atau yang sulit kamu ingat. Catatan ini bisa membantu kamu mengingat materi dengan lebih mudah dan bisa kamu baca lagi saat ingin mengulang materi di kemudian hari. Tips yang terakhir, lakukan latihan dan ulangi materi. Setelah belajar, cobalah untuk berlatih atau mengerjakan soal-soal. Latihan ini membantu kamu mengingat dan memahami materi dengan lebih baik. Jangan hanya sekali belajar, ulangi materi yang sudah dipelajari beberapa kali. Dengan cara ini, kamu akan lebih mudah mengingat dan menguasai materi. Latihan ini secara teratur juga membantu kamu menjadi lebih siap.